Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu mean atau nilai rata-rata dari suatu data. Nah, untuk menentukan mean itu dilambangkan dengan X bar, di mana X bar sama dengan data pertama tambah data kedua tambah data ketiga sampai dengan jumlah data ke n dibagi dengan n. N yaitu banyaknya data. Kedua yaitu median atau nilai tengah dari suatu data. Nah, untuk menentukan nilai median kita harus mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, setelah diurut baru bisa kita tentukan nilai mediannya atau nilai tengahnya. Kemudian yang ketiga itu ada modus atau nilai yang sering muncul dari sekumpulan data atau data yang mempunyai frekuensi paling banyak jika disajikan dalam bentuk tabel. Kita coba membahas soal tentang data tunggal. Nah, di sini diketahui data nilai ulangan matematika dari 13 orang siswa. Di sini ada nilainya 70, 50, 40 dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menentukan mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul dari data ulangan matematika dari 13 orang siswa tersebut. Baiklah, kita coba menjawab untuk menentukan nilai mean atau nilai rata-rata dari ulangan matematika tersebut. Nah, rata-rata atau mean itu kita lambangkan dengan X bar, di mana untuk menentukan nilai X bar atau nilai rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Atau bisa kita tulis misalkan data pertama tambah data kedua tambah data ketiga tambah sampai dengan data ke n, berapa data kita semuanya, dibagi dengan n. Nah, n di sini itu adalah banyaknya data. Data kita ada 70, 50 dan seterusnya. Berarti data pertama 70 tambah data kedua 50 tambah data ketiga 40 tambah 65 tambah 50. Di sini kita jumlahkan semua datanya. Tambah 45 tambah 40 tambah 50 tambah 90 dibagi dengan banyaknya data kita itu ada 13 semuanya, berarti dibagi 13. Jumlahkan seluruh yang penjumlahan di atas, yaitu hasilnya 765 dibagi 13. 765 dibagi 13 itu hasilnya 58,84. Nah, jadi rata-rata nilai tersebut adalah 58,84. Yang kedua, kita tentukan nilai median atau nilai tengah dari suatu data. Nah, untuk menentukan nilai median atau nilai tengah dari suatu data
yang diketahui itu harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini diketahui data kita masih dalam keadaan acak atau belum urut. Maka kita urutkan. Nah, nilai yang terkecil yaitu 40. 40-nya ada 2. Setelah 40 itu ada 45. 50. 50-nya ada 4 buah. Setelah 50 itu ada 60. 65, 70, 75, 80, dan 90. Setelah kita urutkan, cek lagi benar nggak data kita ini sudah sesuai dengan data di atas dan jumlahnya juga sudah sama. Nah, 13 bagi 2 itu 6. Berarti kita bagi datanya 6 dari kiri dan 6 dari kanan. Maka terdapat nilai tengahnya itu 50. Sehingga median dari data ini adalah 50 karena nilai 50 merupakan nilai yang berada pada tengah atau posisinya di tengah. Nah, ini data kita ganjil. Bagaimana kalau data kita itu jumlahnya genap? Misalkan diketahui data kita itu ada nilainya 40, 45, 45, 60, 65, 65-nya ada 2, 70, kemudian 80. Nah, di sini data kita jumlahnya genap, yaitu ada 8 buah data kita. 8 bagi 2 itu 4. Berarti 4 dari kiri dan 4 dari kanan. Sehingga nilai tengahnya itu berada di antara nilai 60 dan 65. Maka untuk menentukan mediannya kita jumlahkan kedua bilangan tersebut, yaitu 60 ditambah 65, kemudian bagi 2. 60 tambah 65 itu hasilnya 125 bagi 2. 125 bagi 2, 62,5. Selanjutnya yang ketiga, kita tentukan nilai modus dari data tersebut. Nah, untuk menentukan nilai modus dari suatu data, itu sama halnya dengan kita menentukan nilai yang paling sering muncul dari data tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwasanya data yang paling sering muncul itu adalah nilai 50, karena nilai 50 itu muncul sebanyak 4 kali, sehingga modus dari data tersebut adalah 50. Nah, bagaimana kalau seandainya data kita itu disajikan dalam bentuk tabel seperti data nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa kelas 8A. Nah, untuk nilai 30 itu frekuensinya
1. Itu artinya yang mendapatkan nilai 30 itu ada 1 orang. Mendapatkan 40 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 50 ada 5 orang. 60 ada 8 orang. Dan 70 ada 7 orang. Nah, di sini kita lihat data sudah berurutan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai min, median, dan modus. Nah, jika nilai di bawah rata-rata harus mengikuti remedi, maka berapakah banyak siswa yang harus mengikuti remedi tersebut? Oke, kita coba menjawab yang pertama, yaitu menentukan nilai min atau rata-rata dari data tersebut. Kita lambangkan dengan X bar. Nah, untuk menentukan rata-rata atau X bar itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau data disajikan dalam bentuk tabel itu bisa kita tuliskan juga dalam bentuk jumlah itu dilambangkan dengan sigma X dikali F dibagi dengan sigma F. Nah, untuk X itu kita misalkan sebagai nilai dan F itu kita misalkan sebagai frekuensi. Sigma itu maksudnya jumlah dari X kali F atau nilai kali F. Nilai 30, frekuensinya 1 berarti 30 kali 1. Kemudian 40 kali 3 ditambah 50 kali 5 ditambah 60 kali 8 ditambah 70 kali 7 dibagi dengan sigma F. Sigma F berarti kita jumlahkan seluruh frekuensinya. Berarti 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7. Nah, kita lakukan perkalian terlebih dahulu baru dijumlah. 30 kali 1 itu 30, 40 kali 7 120, 50 kali 5 itu 250 ditambah 60 kali 8 480 ditambah 70 kali 7 itu adalah 490 dibagi dengan jumlah dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7, itu jumlahnya 24. Nah, kita jumlahkan seluruh penjumlahan yang di atas. 30 tambah 120 tambah 250 tambah 440 tambah 490 itu hasilnya 1370 dibagi 24. 1370 dibagi 24 itu 57,08. Maka rata-ratanya adalah 57,08. Yang kedua, kita tentukan nilai mediannya atau nilai tengah dari data tersebut. Nah, jika data kita disajikan dalam bentuk tabel, sebaiknya kita gunakan rumus untuk menentukan mediannya. Jika data kita itu
ganjil, maka rumus untuk menentukan mediannya itu adalah X N tambah 1 dibagi 2. Kalau seandainya data kita itu genap, maka untuk menentukan mediannya itu kita gunakan rumus X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Di sini N itu menyatakan banyaknya data, sedangkan X itu menunjukkan posisi data tersebut. Nah, untuk menggunakan rumus ini, kita harus membuat frekuensi kumulatif dari data tersebut. Karena untuk menentukan posisinya, kita harus tahu frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu 1. Kemudian 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 7 itu 24. Nah, ini artinya nilai 30 itu berada pada data ke 1. Nilai 40 berada pada data ke 2 sampai data ke 4. Nilai 50 berada pada data ke 5 sampai dengan data ke 9. Nilai 60 berada pada data ke 10 sampai dengan data ke 17. Dan nilai 70 itu berada pada data ke 18 sampai dengan data ke 24. Nah, kira-kira mana rumus yang akan kita pakai? Nah, karena kumulatif dari frekuensinya itu 24, maka kita gunakan rumus untuk bilangan genap atau data genap, karena 24 merupakan bilangan genap. Maka mediannya itu kita gunakan rumus X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dibagi 2. N-nya 24, berarti kita ganti N-nya dengan 24 dibagi 2. X 24 bagi 2 itu 12 ditambah 24 bagi 2, 12 tambah 1, jadi berarti data ke-12 ditambah data ke-13 dibagi 2. Nah, di sini data ke-12 itu dan data ke-13 itu berada di data ke-10 sampai data ke-7, yaitu nilai 60. Berarti data ke-12 60 dan data ke-13 juga 60. 60 tambah 60 bagi 2, 120 dibagi 2 itu hasilnya 60. Maka median dari data tersebut adalah 60. Yang ketiga,
kita tentukan modusnya atau nilai yang sering muncul. Nah, ketika data kita itu disajikan dalam bentuk tabel, untuk menentukan modusnya, kita lihat frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini frekuensi yang paling tinggi itu adalah nilai 60. Sedangkan 31, 43. Sehingga modusnya itu adalah 60. Karena muncul sebanyak 8 kali. Terakhir yang D, jika nilai di bawah rata-rata harus mengikuti remedi, maka berapakah banyak siswa yang mengikuti remedi tersebut? Nah, di sini kita lihat bahwasanya nilai rata-rata dari data ini adalah 57,08. Berarti nilai yang di bawah 57 itu harus mengikuti remedi, yaitu nilai 30, 40, dan 50. Nilai 30 ada 1 orang, 40 ada 3 orang, 50 ada 5 orang. Sehingga banyaknya siswa yang mengikuti remedi tersebut adalah 1 ditambah 3 ditambah 5. Itu jumlahnya 9 orang. Jadi ada 9 orang yang harus mengikuti program remedial tersebut.